ada orang ternyata. Mbak, kenapa menangis? Sedih? Iya, Ini lagi ngapain? Ini rumah siapa? rumah saya, Mbak. Rumah kamu? Ini masih muda tampaknya Mas Indra. Apa yang terjadi? Kenapa menangis di malam hari? Kenapa nggak masuk rumah? Saya sudah nungguin suami saya pulang. Mari Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini saya dapat informasi dari warga. Katanya ini desa dengan sejuta ular, teman-teman. Pas banget ini habis gerimis, tempatnya lembab Mas Indra. Katanya kalau tempat lembab kan banyak ular keluar. Nah, nih saya bawa sapu bambu kuning untuk mengusir ular-ular tersebut. Tapi teman-teman, ini bukan ular sembarang ular. Yang dibilang warga ini adalah ular jadi-jadian. Maksud Mas Indra, bukan ular yang bisa dilihat sama orang awam, gitu teman-teman. Jadi sebelum saya mau melakukan penelusuran di lokasi ini, saya akan membersihkan dengan bambu kuning yang saya bawa teman-teman. Karena warga itu resah karena takut ya teman-teman. Mereka itu kan nggak mempunyai kelebihan ya ibaratnya Mas ya. Jadi melihat sesuatu yang seperti itu kan ibaratnya tuh shock ya Mas Indra, takut lah. Jadi mereka lalu lalang lewat di jalan ini untuk menuju ke apa tuh namanya ya Mas, penambangan batu. Mungkin kalian dengar suara dag-deg itu sangat kencang sekali teman-teman. Tuh, maaf ya kalau mungkin nanti terganggu sedikit teman-teman, karena memang kita dekat dengan penambangan. Makanya warga kalau lewat malam hari pulang habis dari penambangan batu tersebut, mereka sering sekali melihat banyaknya ular besar yang melintas di lokasi ini teman-teman. Namun tidak ada ujungnya gitu. Bahkan ya Mas ya, ada warga yang melihat bahwa ular itu berkepala dua, bukan berkepala dua yang seperti ini. Maksudnya itu berkepala duanya, ini kepala, jadi tidak ada ekornya Mas Indra. Nah, serem kan? Kalau menurut saya sih ini biasa ya Mas ya, karena saya juga pernah menemui yang seperti ini di gunung. Saya nggak bisa sebutin lah gitu ya teman-teman ya. Itu malah ular beneran Mas Indra. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai kelebihan kan takut ya Mas ya. Sedangkan kalau ularnya itu melintas di jalan mungkin di seperti ini ya, itu tidak ada ujungnya Mas. Lah kalau kita naik motor itu gimana? Berarti kita harus nungguin ular itu sampai lewat ya Mas Indra. Sedangkan ular itu tidak ada ujungnya. Jadi saya membawa sapu bambu kuning ini yang sudah didoakan sama guru saya teman-teman. Insya Allah kalau dibersihkan menggunakan sapu bambu kuning ini akan bersih lah. Ibarat kalau nggak semua ya minimal kebuang separuh lah, begitu ya Mas Indra. Tapi bukan di lokasi ini teman-teman, agak maju sedikit. Nanti kita penelusurannya di bawah kayak air terjun gitu ya Mas, yang ada di ujung sana. Kan tadi warga bilang, nah itu ada spot untuk kita penelusuran Mas Indra. Jadi kalau kita membuang siluman-siluman ular yang ada di sini itu kita dapat untungnya karena kita bisa penelusuran di air terjun yang air terjun bukan yang tinggi, air terjun yang kecil itu loh Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya namanya orang yang tidak mempunyai kelebihan ya teman-teman ya, bisa melewati lokasi seperti ini tidak takut aja itu udah hebat ya Mas Indra. Sedangkan lokasi itu kanan kiri seperti ini Mas Indra, bisa dilihat kanan kiri. Nah orang biasa tidak takut melewati tempat ini tuh sudah hebat sekali menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah 7 kali Mas Indra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syiratal ladzina. Kamu kesandung? Iya. Kembali. Apa yang kamu ijak? Batu tadi. Astagfirullahaladzim. Tak kira kamu kesandung ular Mas Indra. Yang tadi bilang, yang saya bilang tuh ular gaib. Benar kamu kesandung batu? Coba saya cek sekitar. Iya, tidak ada apa-apa Mas Indra. Mari Mas.
Mas Indra, dengar ada suara? Dengar nggak? Kayak gitu. Apa yang kamu injak itu tadi ular, Mas Indra? Tahu itu. Coba cek sebelah sini, Mas. Waduh. Kalau ini bisa ular beneran ini, Mas. Kalau ular jadi-jadian nih, saya kerasa. Saya bisa merasakannya, Mas Indra. Waduh. Biasanya nih ular gibu gitu tuh, Mas. Dengar kan, Mas Indra? Gitu kan? Allahu Akbar. Di atas coba, Mas, lihat. Nggak mungkin kan kalau di atas? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Indra, kita udah masuk ke zona yang bahaya ini. Astagfirullahaladzim. Saya siap-siap mukul nih, Mas, kalau ada ularnya. Hati-hati, Mas Indra. Hati-hati, Mas. Saya takut di belakang kamu. Suaranya kayak dari sebelah sini tadi, Mbak. Ya memang dari situ. Tapi saya lagi mantau. Sepertinya nih suaranya sudah menjauh, Mas Indra. Mari, Mas. Saya siap nih untuk mukul dengan bambu kuning. Oh, ada rumah juga. Astagfirullahaladzim, Mas Indra. Ada suara perempuan menangis. Dengar nggak? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gak usah dihiraukan, Mas. Allahu Akbar. Ada orang. Ternyata ini bukan rumah kosong, Mas Indra. Saya kira ini rumah kosong. Astagfirullahaladzim. Ada orang ternyata. Mbak, kenapa menangis? Sedih, Mbak. Sedih? Iya, Ini lagi ngapain? Ini rumah siapa? rumah saya, Mbak. Rumah kamu. Ini masih muda tampaknya, Mas Indra. Apa yang terjadi? Kenapa menangis di malam hari? Kenapa nggak masuk rumah? Saya sudah nungguin suami saya pulang, Mbak. Lagi nungguin suami kamu pulang. Emang suaminya kemana? Lagi ngobrol, Mbak. Lagi ngobor. Cari apa? Dari itu, Mbak, burung. Cari burung. Iya, Jadi mata pencaharian kalian itu ngobor kayak gitu. iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Lah terus apa yang terjadi dalam rumah tangga kalian? Kenapa menangis seperti ini dan nungguin suaminya? Saya sedih, Mbak. Sedih kenapa? Coba ceritakan. Kita sudah menikah 2 tahun, Mbak. Sudah menikah 2 tahun lalu? Iya, tapi kita belum pernah berhubungan, Mbak. Jadi belum pernah disentuh sama sekali. Belum pernah, Mbak. Berarti kan belum punya anak. Belum. Kenapa kalian tinggal di tempat seperti ini? Ini kan tempat wingit, kenapa bikin rumah di sini? Iya, Mbak. Di sini kan dekat penambangan batu. Benar. Suami saya kerja sampingannya itu, Mbak. Ke alat berat. Oh, jaga alat berat di sekitar penambangan batu ini. Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Dan utamanya apa? Nah, ngobor itu, Mas Indra. Pekerjaan utamanya. Enggak, Mas. Saya agak curiga nih. Nikah 2 tahun tidak pernah disentuh sama sekali. Jadi kamu sedih kalau tidak pernah disentuh sama sekali. Ya, iya, Mbak. Ini kamu nungguin suami kamu tujuannya apa? Udah. Daripada di dalam sendiri juga nggak apa-apain, Mbak. Jadi nungguin suami pulang. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus apa yang bisa saya bantu, Mas Indra, dengan keadaan seperti ini? Tapi saya juga merasakan ada yang tidak beres, Mas Indra. Ya, tolong bujuk suami saya. Suami kamu, saya nggak berani. Bujuk yang bagaimana, Mas Indra? Ya, dia mau menyentuh saya, Mbak. Lah, suami kamu aja nggak di rumah. Ya, mungkin sebentar lagi pulang, Mbak. Bentar, saya pikir dulu ya. Karena saya ini ada pekerjaan gitu. Jadi saya harus menyelesaikan tugas di sini. Sedangkan ini adalah urusan rumah tangga orang lain.
Karena ini memang ada dua tujuan saya di lokasi ini. Saya juga pikirannya tadi ini rumah kosong. Kan kelihatan Siapa sih? saya mau cari ya cari sesuatu lah di tempat ini gitu. Loh, ini suami kamu? Iya. Pas Mas mematikan senternya. Kamu ngapain istri saya? Bentar-bentar Mas, saya nggak ngapa-ngapain istri kamu. Di sini saya tuh mau melakukan sebuah explore gitu ya. Jadi saya tuh nggak sengaja nemuin istri kamu sedang nangis dan bersedih hati. Kamu apakan istri kamu? Jujur. Gak apa-apain saya. Itu cuma saja doang. Waduh, gimana nih Mas Indra? Ada Mas Indra ini. Tuh kan suara itu. Ini yang saya cari nih. Ini yang saya cari Mas Indra, suara ini Mas tadi Mas. Dan iya betul sekali. Ini istri kamu menangis. Ya, emang kenapa? Jadi dia membuat pengakuan bahwa jadi dia bercerita sama saya kalau dia udah nikah 2 tahun sama kamu, tapi belum pernah sama sekali disentuh. Apa ini maksudnya? Ya, emang gak pernah saya sentuh istri saya. Kenapa? Ya, karena saya gak suka sama istri saya sebenarnya. Astagfirullah. Udah. Apa kamu menikah? Karena berjodohan sama orang tua. Astagfirullahaladzim. Tapi saya merasakan ada hal lain. Ini bukan hanya kamu tidak suka dengan dia, tapi ada hal lain juga. Saya bisa merasakannya. Coba jawab. Apa yang sudah terjadi di kehidupan kamu? Kenapa alasannya perjodohan? Padahal saya tahu ada faktor lain yang membuat kamu tidak pernah menyentuh istri kamu. Apakah kamu tidak ingin mempunyai keturunan? Sebenarnya Saya sudah bisa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. apa yang kamu lakukan? Ngapain kayak gitu? Maksudnya kenapa? Saya tahu kamu suka dengan sesama jenis. Ya, mau kenapa? Astagfirullahaladzim. Kalau seperti ini, kenapa kamu teruskan pernikahan kamu dengan istri kamu? Orang-orang tua saya yang pengen jodohin sama dia. Tapi ini tidak boleh terjadi, Mas Indra. Benar, apa kata guru saya, Mas? Kiamat sudah ada di depan pintu, Mas Indra. Nyatanya, banyak orang yang suka sesama jenis, Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Kamu melakukan hubungan dengan sesama jenis? Iya, enak. Astagfirullahaladzim. Dengan siapa? Dengan teman yang ada di Penambangan Batu itu. Astagfirullahaladzim. Mbak, kamu dengar pengakuan suami kamu sendiri? Udahlah, ngapain kamu nangis terus? Kamu mau cerai dengan saya? Ini Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Oh, kamu nanti kalau hidup tanpa saya? Jangan sombong kamu. Kamu hanya seorang pencari burung dan penjaga alat berat. Sedangkan dia adalah perempuan cantik. Dia bahkan bisa mendapatkannya lebih dari kamu. Tidak mungkin. Saya merasakan ini ada hal yang janggal lagi, Mas Indra. Ada jin yang mau mengaruhi tubuhnya, Mas Indra. Saya mau tanya, seluk bulu kamu, apakah kamu ada keturunan dari seorang dukun? Ya, makan apa? Siapa dia? Nenek saya. Astagfirullahaladzim. Mas Indra, ini ada jin dari ibarat pengikut neneknya yang menjadi dukun itulah, semacam seperti itu. Tapi nyantol ke dia, Mas Indra. Jadi mempengaruhi pikirannya untuk suka dengan sesama jenis, Mas Indra. Tenang, Mbak, saya akan selamatkan rumah tangga kamu. Jangan bercerai dulu. Astagfirullahaladzim. Ikut campur kamu sama urusan saya. Pergi sana. Ngapain di sini? Saya akan bantu kamu Di rumah tangga saya aja. untuk membersihkan diri kamu yang kemasukan jin karena kamu suka dengan sama jenis. Ada jin yang mempengaruhi tubuh suami kamu, Mbak. Percaya kamu. Mungkin saya di sini. Kamu mau lihat, Mbak? Saya akan keluarkan dari tubuh suami kamu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ngapain kamu, ah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad, bismillah, 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 bismillah. Mas, ada sisaan air zam-zam nggak? Mana? Bawa sini. Minum. Minum. Ini simpan. Ini tuh air zam-zam. Itu azam ruqyah yang sudah diruqyah dan itu dengan sejuta manfaat. Insya Allah dengan cara ini suami kamu akan takluk di lututmu. Tinggal sedikit, Mak. Mana? Enggak, ini masih banyak kok. Cuma memang botolnya itu kecil, jadi bukan itu sedikit. Mau kemana? Stop. Jangan. Sudah saya obatin, sudah saya kasih zam-zam ruqyah juga. Iya. Saya doakan kedepannya banyak Tuh. juga akan hidup yang romantis. Dapat keturunan. Ya, bisa dapat Betul, kamu minta maaf kepada istri kamu. Dua tahun memang waktu bukan sebentar, teman-teman. Udah. Mari duduk, silakan duduk biar tenang, duduk dulu. Astagfirullahaladzim. Duduk dulu, maaf ya saya mengganggu. Ternyata 2 tahun itu waktu yang bukan sebentar, tapi kamu tidak pernah menyentuh istri kamu sendiri ya. Semoga dengan adanya tadi saya buang jin yang ada di dalam tubuh kamu yang mempengaruhi kamu untuk suka dengan sesama jenis, itu adalah jin yang memang sudah ada di detik-detik hari kiamat itu mau datang, teman-teman. Kata guru saya itu mengatakan bahwa kiamat sudah ada di depan pintu, ibaratnya, teman-teman. Jadi mungkin turunnya jin-jin lah ya Mas ya, iblis-iblis itu yang merasuki tubuh manusia ya Mas ya, untuk melakukan hal yang tidak sepantasnya gitu, teman-teman. Jadi setelah ini semoga kalian cepat dapat keturunan, hidup romantis layaknya suami istri biasa. Dan ini ada sedikit air zam-zam, tolong diminumkan sama suami kamu ya. Insya Allah semuanya aman ya, asal kamu jangan, mbah kamu tuh yang dukun tuh masih ada? Sudah meninggal. Oh, kirain masih ada. Kalau masih ada, tolong jaga jarak, jangan sampai terlalu dekat gitu. Tapi kalau udah meninggal ya udah nggak apa-apa. Karena ini semuanya udah kelar, saya mau melanjutkan perjalanan saya untuk mencari misi saya di tempat ini. Mungkin saya akan pamit ya. Terima kasih banyak. Hanya bisa bantu dengan cara seperti ini. Bahagia, langgeng. Kalau ada waktu dan kesempatan, saya akan main kesini lagi ya. Saya mohon pamit Mas. Pulang dulu. Iya, Mbak. Pamit dulu ya Mbak ya. Sabar ya Mbak ya. Ya, sabar ya Mbak ya. Sabar ya Mbak ya. Ya. Saya pulang dulu ya Mbak. Saya mau melanjutkan misi saya. Mari Mas Indra. Ada aja manusia. Inilah manusia tidak kuat imannya Mas Indra. Nih ada 2 pintu Mas. 2 pintu udah jalan, tapi yang satu ditutup nih. Ya teman-teman, mungkin ini saya akan break dulu ya, karena kita
tanya sama warga setempat atau sama mbak itu lagi tadi, ini ada 2 jalan, jadi kami bingung. Kita akan tanya dulu, 3 malah Mas Indra kayaknya nih. Oh, ini bukan jalan ya, tak kira jalan. Jadi ini ada persimpangan teman-teman, jadi kita tanya dulu sebelum kita tersesat teman-teman gitu. Mungkin ini saya akan akhiri, kelanjutannya saya akan kabarin kalau ada waktu dan kesempatan. Saya tutup dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas Indra, tanya sama mbak itu aja Pak ya. Ya udah, tahu. Tanya dulu ya, tahu nggak ya?